periode penting dalam sejarah politik Indonesia. Pada masa ini, sistem politik dan ekonomi mengalami perubahan yang signifikan, yang memengaruhi arah dan perkembangan negara ini. Dalam naskah ini, kita akan membahas sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Masa demokrasi terpimpin pada awal 1960-an, Indonesia berada dalam bayang-bayang perubahan politik dan ekonomi. Masa demokrasi terpimpin adalah era di mana Indonesia dipimpin oleh presiden yang kuat, Soekarno, dengan ideologi Nasakop yang menggabungkan nasionalisme, agama, dan komunisme. Sistem politik. Pada masa demokrasi terpimpin, sistem politik Indonesia didominasi oleh Partai Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Partai ini memiliki kekuasaan yang besar dan memainkan peran utama dalam pembentukan kebijakan negara. Selain itu, terdapat juga partai-partai politik lain yang mendukung pemerintah sebagai Partai Komunis Indonesia dan Partai Murtad. Namun, kebebasan politik terbatas dan oposisi tidak diizinkan untuk berkembang. Struktur politik pada masa ini juga ditandai dengan adanya Dewan Perwakilan Rakyat yang dianggap sebagai alat legitimasi kekuasaan pemerintah. DPR tidak memiliki kekuasaan legislatif yang independen dan lebih berperan sebagai penyalur kebijakan pemerintah. Sistem ekonomi. Pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah menerapkan sistem ekonomi yang cenderung sosialis dengan mengutamakan pembangunan ekonomi berbasis pada kepentingan nasional. Pemerintah memiliki kontrol yang kuat terhadap sektor-sektor ekonomi utama seperti pertambangan, perkebunan, dan industri. Namun, kebijakan ekonomi pada masa ini juga ditandai dengan adanya sentralisasi kekuasaan ekonomi di tangan pemerintah dan kelompok elit politik. Hal ini menyebabkan kurangnya ruang bagi politik swasta untuk berkembang, serta memicu ketidakstabilan ekonomi dan ketidakmerataan distribusi kekayaan. Peristiwa yang ada di struktur politik dan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. 1. Pembentukan Kabinet Dwikara pada tahun 1966 yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Kabinet ini bertujuan untuk memperkuat kedaulatan Indonesia dan menolak campur tangan asing dalam urusan dalam negeri. 2. Pelaksanaan pembangunan 5 tahun atau Repelita yang bertujuan untuk mengembangkan sektor ekonomi dan industri di Indonesia. 3. Nasionalisasi perusahaan asing pada tahun 1967, di mana pemerintah Indonesia mengambil alih beberapa perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. 4. Pemberlakuan tinggi pembangunan yang terdiri dari pembangunan ekonomi, politik, dan sosial budaya. 5. Pengesahan TAP MPRS nomor 24 MPRS 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia PKI dan pelanggaran berkedudukan di Indonesia. 6. Pemberlakuan Undang-Undang nomor 5 tahun 1967 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang bertujuan untuk melakukan reforma agraria di Indonesia. 7. Penggantian nama Irian Barat menjadi Irian Jaya pada tahun 1967 sebagai upaya untuk menegaskan kedaulatan Indonesia atas wilayah tersebut. 8. Pemilihan umum tahun 1971 yang diwarnai dengan kemenangan besar bagi partai politik yang didukung oleh pemerintah. Peristiwa-peristiwa ini mencerminkan adanya dominasi pemerintah dalam struktur politik dan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, di mana kebijakan-kebijakan ekonomi dan politik cenderung dikendalikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memperkuat kedaulatan dan stabilitas negara. Kesimpulan, masa demokrasi terpimpin merupakan periode yang penting dalam sejarah politik dan ekonomi di Indonesia. Sistem politik yang otoriter dan terpusat serta struktur ekonomi yang cenderung sosialis telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan negara ini. Meskipun demikian, masa ini juga memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia dalam membangun sistem politik dan ekonomi yang
lebih demokratis dan inklusif di masa depan. Thank you for watching.